Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Emilia dari SMA Negeri 1 Sungalia. Saya CKP Angkatan 7 yang berasal dari Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka. Kali ini saya akan sedikit mengutarakan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara merupakan tokoh pendidikan yang sangat terkenal di Indonesia, di mana hari lahir Ki Hajar Dewantara dijadikan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Terdapat 3 slogan utama dari Ki Hajar Dewantara dalam dunia pendidikan. Yang pertama, Ingar Sosum Tulodo, artinya apabila seorang pendidik berada di depan, maka dia harus menjadi suri teladan bagi murid-muridnya. Yang kedua, Ing Madio Mangunkarso, apabila seorang pendidik dia berada di tengah-tengah, maka dia harus bisa membangun rasa sehingga menyatu dengan siswanya dan memotivasi siswanya untuk maju. Kemudian yang ketiga, Ing Tuturi Handayani, yang artinya apabila seorang pendidik berada di belakang, maka dia harus mendorong murid-muridnya sehingga bisa semangat maju ke depan untuk mencapai cita-citanya. Nah, mendidik adalah menuntun murid untuk mencapai perubahan hidupnya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Artinya terdapat 2 kodrat utama dalam hal menuntun murid yang tidak bisa dipisahkan. Yang pertama, kodrat alam. Itu artinya kita tidak bisa mengabaikan bahwa di mana murid tersebut berada, di mana murid tersebut berasal. Kemudian kodrat zaman juga, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak bisa diabaikan dalam hal peran sertanya dalam dunia pendidikan. Nah, prinsip perubahan yang harus dilakukan oleh pendidik yang pertama, perubahan budi pekerti. Nah, budi pekerti merupakan perpaduan dari cipta, rasa, karsa, dan karya yang merupakan satu kesatuan sehingga terlihat dari perilaku atau budi pekerti siswa. Kemudian, mendidik harus berorientasi pada siswa. Nah, mengajar harus menitik beratkan pada perubahan budi pekerti sehingga mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Jadi yang harus diingat bahwa mengajar itu tidak hanya sekedar transfer ilmu, tidak hanya sekedar memberikan pengetahuan kepada peserta didik, melainkan harus menitik beratkan pada pendidikan karakter sehingga pendidikan karakter tersebut sangat berguna bagi kehidupannya di masyarakat untuk mencapai keselamatan dan. Nah, hubungan antara murid dengan guru diibaratkan seperti petani dan benih. Benih apabila diolah dengan baik, apabila ditanam, diberi pupuk, dan disiram diserta diberikan cahaya sinar matahari yang cukup, maka dia akan menjadi tanaman yang subur, tanaman yang akan menghasilkan hasil panen seperti yang diharapkan oleh petani. Maka dari itu, proses pendidikan harus mengikuti perkembangan zaman, harus mengikuti apa yang dibutuhkan oleh peserta didik. Kemudian pendidikan adalah proses persemaian segala benih-benih tadi, persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Inti dari filosofi pendidikan adalah perubahan. Jadi perubahan awalnya tidak tahu menjadi tahu, awalnya tidak bisa menjadi bisa. Ibarat tata surya, maka setiap planet itu mengelilingi matahari dalam posisi yang senantiasa berubah. Dia tidak berada pada satu kondisi menetap pada satu titik. Karena kalau dia berada pada satu titik, maka dia akan terjadi tabrakan antar planetnya. Demikian dari saya. Apabila terdapat salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.